Halo teman-teman, selamat datang di Sebelah Mata, channel yang mengulas kisah menarik dilihat dari sisi lain. Kali ini kita ingin mengulas mengenai sejarah Inggris, bagaimana kerajaan ini menguasai dunia yang dulu pernah menduduki Indonesia. Lalu bagaimana peta kekuasaan kolonialisme Inggris di dunia? Oke, tanpa basa-basi, mari kita ulas. Inggris adalah sebuah negara konstituen yang merupakan bagian dari Britania Raya. Negara ini terletak berbatasan dengan Skotlandia di sebelah utara dan Wales di sebelah barat. Negara Inggris merupakan negara yang terdiri dari Skotlandia, Inggris, Wales, dan Irlandia Utara. Untuk itu, negara Inggris dikenal dengan sebutan negara United Kingdom atau Unitary State. Negara ini terbentuk pada tanggal 1 Mei 1707. Pada saat itu, Inggris langsung menerapkan bentuk pemerintahan berupa pemerintahan monarki konstitusional atau disebut sebagai monarki parlementer. Dengan adanya sistem pemerintahan semacam ini, maka kekuasaan pemerintah tertumpu pada seorang Perdana Menteri bersama menterinya atau kabinet-kabinetnya. Sementara itu terdapat ratu dan raja yang kedudukannya sebagai kepala kekuasaan yang juga berperan sebagai simbol persatuan dan kedaulatan negara. Negara Inggris memiliki luas negara hanya seluas 132,9 ribu km persegi dengan jumlah penduduk sekitar 56 juta jiwa. Nah, agar kalian ada bayangan, mari kita bandingkan dengan negara kita ya. Bila dibandingkan, luas negara Inggris tidaklah lebih besar dari Pulau Jawa yang luasnya sekitar 150.000 km persegi dan dengan jumlah penduduk sekitar 148 juta jiwa. Nah, sekarang kebayangkan, kerajaan Inggris terkenal karena menyebarkan dirinya ke hampir setiap sudut dunia. Sebuah kerajaan dengan sekelompok koloni yang diperintah oleh satu kekuatan. Dan sementara Inggris sendiri cukup kecil luas daratannya dan terletak jauh dari banyak tempat yang dikuasai Inggris. Inggris tetap berhasil mewujudkan kerajaan terbesar dalam sejarah. Pada puncaknya tahun 1921, kerajaan ini telah menguasai jaringan dunia dan menguasai sekitar 1/4 dari seluruh daratan di bumi. Negara-negara yang ditaklukkan dihubungkan oleh perdagangan dan juga politik, dan ini berlangsung cukup lama. Sementara berbagai negara memperoleh kemerdekaan mereka dari waktu ke waktu, bahkan pada tahun 1952, ketika Ratu Elizabeth naik tahta, lebih dari 70 koloni masih ada di kekaisaran di luar negeri. Namun, tidak ada yang bertahan selamanya. Akhir dari era kolonial ini, yang dimulai pada abad ke-16, akhirnya tiba pada tahun 1997, ketika Hong Kong, salah satu wilayah kekaisaran yang paling menonjol, dikembalikan kembali ke Tiongkok. Sampai saat Ratu Inggris Elizabeth II berkuasa, ia adalah mantan kepala negara untuk beberapa negara persemakmuran di luar Inggris. Antigua Barbuda, Barbados, Bahama, Australia, Belize, Kanada, Grenada, Jamaika, Selandia Baru, Papua Nugini, Saint Kitts dan Nevis, Saint Lucia, Saint Vincent dan Grenadines, Kepulauan Solomon, dan Tuvalu. Banyak juga ya. Tidak berhenti di situ. Sejauh wilayah kekuasaan luar negeri Inggris terbentang, daftar tersebut mencakup sebagai berikut: tanah di Antartika serta Anguilla, Bermuda, wilayah Samudera Hindia Inggris, Kepulauan Virgin Inggris, Kepulauan Cayman, Kepulauan Falkland, Gibraltar, Montserrat, Kepulauan Pitcairn, Saint Helena dan dependensinya, Georgia Selatan dan Kepulauan Sandwich Selatan, area pangkalan berdaulat Akrotiri dan Dekelia, dan Kepulauan Turks dan Caicos. Lalu masih ada lagi loh. Sebelumnya ada beberapa negara yang dikuasai Inggris namun dikembalikan. Dan apa yang terjadi dengan sisanya ya? Berikut adalah pandangan singkat tentang beberapa negara bekas koloni Inggris dan bagaimana mereka terbentuk. India.
Daerah yang meliputi India dan Pakistan serta Bangladesh berada di bawah kekuasaan Inggris dari tahun 1858 hingga 1947 di bawah moniker British Raj. Meskipun secara hukum, wilayah ini tidak resmi menjadi koloni, sehingga membutuhkan deklarasi Perang India melawan Jerman daripada hanya Inggris selama Perang Dunia. Kemiripan itu identik dalam hal hierarki. Semuanya dimulai pada tahun 1600-an ketika Inggris pertama kali mendirikan East India Company untuk membawa sutra, rempah-rempah, teh, dan garam dari India ke Eropa. Perusahaan menjalin hubungan yang saling menguntungkan bagi Inggris dan penduduk setempat di India dan negara-negara lain di seluruh anak benua India. Dengan demikian, kehadiran ini tumbuh menjadi lebih dari sekedar perdagangan. Dari tahun 1750 hingga 1947, Inggris menguasai anak benua itu, namun setelah Perang Dunia Kedua, Inggris kehilangan banyak kekayaan dan otoritasnya yang menyebabkan India memperoleh kemerdekaannya karena ketidakpuasan terhadap pemerintah Inggris tumbuh di koloni itu. Hong Kong. Selama Perang Candu pertama antara Cina dan Inggris pada tahun 1839, Cina untuk sementara menyerahkan Pulau Hong Kong kepada Inggris. Ini dilakukan dengan konvensi Chuan Pi tahun 1841. Lalu pada tahun 1842, pengaturan sementara ini menjadi kesepakatan permanen dengan Perjanjian Nanjing pada tahun 1860. Kowloon dimenangkan oleh Inggris, lalu pada tahun 1898, garis pemisah modern antar Cina daratan dan Hong Kong didirikan. Inggris memerintah Hong Kong dengan kesepakatan bahwa kekaisaran akan mengembalikan Hong Kong ke Cina 99 tahun setelah menandatangani kesepakatan. Dan pada tanggal 1 Juli 1997, kesepakatan itu memang benar terjadi. Dan hari ini Hong Kong diatur di bawah hubungan satu negara dua sistem. Saat ini Hong Kong adalah wilayah administrasi khusus atau SAR China, tetapi itu akan berubah pada tahun 2047 ketika Cina kemungkinan akan mengambil kembali penuh atas wilayah tersebut. Gold Coast. Kerajaan Inggris menguasai banyak negara di Afrika yang dimulai pada tahun 1870. Ini termasuk yang sekarang dikenal sebagai Kenya, Sudan, Lesotho, Botswana, Somalia Utara, Mesir, Ghana Timur, Gambia, Niger, dan Benin. Ini semua adalah tempat yang ingin dikuasai Inggris untuk akses ke barang-barang seperti karet, garam, emas, gading, dan produk alam lainnya. Oleh karena itu, wilayah modern Ghana diberi judul sebagai The Gold Coast selama penjajahannya. Melalui pembelian dan invasi, Inggris mendirikan kekuasaan atas bekas kerajaan yang mendiami wilayah ini. Seperti tipikal investasi kolonial, kekaisaran menempatkan infrastruktur sebagai sekolah dan rumah sakit yang menyebabkan pemuda Gold Coast memiliki kemampuan yang menjanjikan secara akademis dan belajar di Inggris. Kerajaan utama yang menentang pemerintah Inggris adalah Ashanti, yang memulai beberapa perang dari tahun 1822 sampai kemerdekaan mereka hilang pada tahun 1900. Lalu pada tahun 1940-an, keinginan untuk merdeka tumbuh. Para pemimpin yang telah dididik dalam sistem sekolah Inggris mencari solusi non-kekerasan dan diplomatik. Lalu pada tahun 1957, negara Ghana pun lahir. Sebaliknya, salah satu koloni Inggris terakhir di Afrika yang memperoleh kemerdekaannya adalah Zimbabwe pada tahun 1980. Amerika Utara, Britania, dan Amerika kolonial. Baik Kanada maupun Amerika Serikat memiliki wilayah yang di dalamnya pernah menjadi koloni Inggris. Saat ini, Amerika Serikat tidak diperintah oleh Inggris, dan Kanada adalah negara berdaulat tetapi monarki konstitusional dengan Ratu Kanada, yaitu Ratu Elizabeth kala itu, sebagai kepala negara.
Kerajaan Inggris menguasai Amerika Utara Britania di tempat yang sekarang disebut Kanada dimulai sekitar tahun 1860. Pada saat ini termasuk New Brunswick, Nova Scotia, Pulau Prince Edward, Newfoundland, Pulau Vancouver, British Columbia, dan Kanada yang terdiri Kanada atas dan bawah sekarang menjadi provinsi Ontario dan Quebec. Jalan Kanada menuju kemerdekaan telah lama dan berliku. Provinsi terakhir yang bergabung sejak Konfederasi tahun 1867 adalah Newfoundland dan Labrador pada tahun 1949. Dan wilayah terakhir adalah Nunavut pada tahun 1999. Di tempat yang sekarang disebut Amerika Serikat Timur, 13 koloni Inggris telah didirikan selama abad ke-17 dan ke-18. Daerah-daerah ini menjadi makmur secara ekonomi dan banyak orang yang tinggal di sana mulai menggalang dukungan seputar isu kontroversi pajak tanpa perwakilan. Hal ini akhirnya menyebabkan Perang Kemerdekaan Amerika yang juga dikenal sebagai Perang Revolusi yang berlangsung dari 1775 hingga 1783. Nah teman-teman, ternyata terlepas negara Inggris itu luasnya tidak lebih besar dari Jawa, namun ternyata kerajaan Inggris sangat besar ya. Dominasi itu tumbuh pada waktu yang unik dalam sejarah dan terlepas saat ini kekuasaan Inggris berkurang, namun efek dari kekaisaran Inggris ini dirasakan secara global hingga hari ini. Lalu bagaimana dengan Indonesia ya? Pernahkah Indonesia dijajah Inggris? Jawabannya ya. Pada tahun 1811 hingga 1816, Inggris pernah menjajah Indonesia loh selama kurang lebih 5 tahun. Ketertarikan Inggris terhadap Indonesia disebutkan dimulai ketika penjajah yang bernama F. Drake singgah di Ternate pada tahun 1579. Setelah saat itu, mulai berdatangan ekspedisi lain yang dikirim melalui kongsi dagang East India Company. Pemerintah kemudian memberikan hak istimewa kepada East Indian Company. Seiring berjalannya waktu, tepatnya pada abad ke-18, banyak pedagang Inggris mulai berdagang di Indonesia, seperti di wilayah Ambon, Banda, Kalimantan, Makassar, dan Jakarta. Kemudian, pada tanggal 4 Agustus 1811, banyak kapal Inggris berdatangan yang jumlahnya sebanyak 60 kapal, mulai berlabuh di Pelabuhan Batavia, yang merupakan pusat kekuatan Belanda. Inggris yang saat itu dipimpin oleh Thomas Stamford Raffles berusaha mengambil alih kedudukan Belanda atas Indonesia. Raffles pun berhasil merebut seluruh kekuasaan Belanda di Indonesia lewat penandatanganan Perjanjian Tuntang pada 18 September 1811. Salah satu isi dari Perjanjian Tuntang adalah pemerintah Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris. Selama berkuasa di Indonesia, Inggris telah menetapkan beberapa kebijakan baru. Kebijakan Inggris di Indonesia adalah menerapkan sistem sewa tanah atau land rent system, menghapus kerja rodi, menghapus perbudakan, meniadakan pinbeng atau hukuman kejam dengan melawan harimau. Akan tetapi, Belanda kembali memegang kendali atas Indonesia lewat Konvensi London pada tahun 1816. Kira-kira apa kabar Indonesia ya kalau dulu masih pegang Inggris? Apa lebih maju atau malah sama aja? Komen di bawah ya. Demikian teman-teman video kali ini. Semoga informasi ini bermanfaat ya. Dan support terus dengan subscribe dan like videonya bila kamu suka. Stay tune di video menarik selanjutnya ya. Ciao!